Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kita dapat bertemu kembali walaupun beberapa dari kita mungkin sedang ada uzur syar'i. Kita doakan kepada kita dan kepada keluarga, juga kepada yang tidak hadir dan keluarganya, Allah berikan rahmat dan hidayah serta ampunan, amin. Langsung saja, ini singkat, ini hari ini paling nggak lebih dari 40 menit selesai ya, karena juga yang dibicarakan masalah akibat hukum pasca talak bab terakhir, yaitu bab waris atau hak waris. Jadi kita ini sebenarnya udah masuk bab 3 dari fikih talak. Bab pertama muqaddimah, bab kedua adalah sebab-sebab terjadinya talak, bab 3 adalah fikih talak, bab 4 nanti adalah mislut talak, dan bab 5 adalah penutup, yaitu kesimpulan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya talak. Ini bab 3 akhir, bagian akhir, yaitu masalah waris. Sebagaimana kita tahu, saya bocorin dikit karena kita kan sebetulnya ngomongnya di faraid nanti ya, bahwa waris adalah aktivitas atau amal seseorang ketika salah satu orang dari seorang muslim itu meninggal, maka harus diurus namanya faraidnya, warisnya. Nah, saya singkat aja, nggak dari awal ya, bahwa orang-orang yang dapat hak waris dari seorang yang meninggal itu dibagi 4 besar. Yaitu yang pertama, dia dapat hak waris karena nasab. Yang kedua, dia dapat hak waris karena menikah. Yang ketiga, dia dapat hak waris karena wala atau loyal. Yang keempat, dia dapat hak waris karena perbudakan, karena dibebaskan, karena pembebasan budak. Ya. Jadi orang-orang yang tersangkut dengan peristiwa ini, jika salah satunya meninggal, yang masuk golongan ini akan dapat hak waris. Ini singkat aja ya, kalau diuraikan dan faraid dong. Nah, yang ketiga wala atau loyal. Di sinetron banyak. Nanti ada bab namanya wala al-baro, wala kesetiaan atau kecuekan gitu dalam Islam itu. Kayak gini lah. Ini Bapak sekarang ngaji di sini, sebetulnya sedang wala kepada saya. Nggak tahu dalam hati Bapak, tapi Bapak setia datang tiap Jumat, itu sedang loyal pada saya. Zaman Nabi, kalau orang udah wala kepada Nabi kemudian mengikatnya kembali dengan baiat. Setialah kepada saya sampai mati. Saya enggak. Kalau saya repot, Bapak saya suruh baiat kepada saya, memang saya guru besar Pak. Saya berwala kepada guru-guru besar saya. Jadi saya sebagai khodam dari guru, melayani dia. Bapak kan nggak mau kan melayani saya. Maksud saya telepon, Bas, bawain martabak gue. Padahal guru. Kalau Bapak baca kitab Ta'alim Muta'alim, itu Bapak harus tunduk sama saya. Tapi kan kita bebas di sini ya. Bebas jadi kurang ajar soalnya. Ada. Nasab itu ke atas ke bawah. Jadi kalau seseorang mayit itu dia mau mewarisi hartanya ya, kan diurus sama ahli warisnya ya. Ahli waris itu ke bawah keturunannya, ke atas itu orang tuanya. Jadi anak, cucu dapat ya kan, atas bapaknya, ibunya dapat. Gitu loh. Itu nasab. Ya kan? Nikah seorang
Nah, di sini di nasab nanti ada juga yang namanya ahli waris Hawashi. Allah, bidon. Hawashi. Hawashi ini adalah ahli waris ke samping. Saudara perempuan, saudara laki-laki sekandung. Paham ya? Nanti daftarnya ada 27. Ini garis besarnya. Yang ya garis besarnya aja. Nih, nasab pertama udah ya jelas ya. Nah sekarang seseorang dapat waris juga karena adanya pernikahan. Adanya pernikahan. Yaitu kalau suami mati, maka istrinya pasti ahli waris. Kalau istri mati, berarti suami ahli waris gitu loh. Nah ini yang mau kita omongin karena ada talak gitu. Nah kalau ini sama ini sudah dinasah dan memang tidak bisa dilaksanakan di zaman sekarang. Pak Iskandar jadi budak saya bebaskan bapak, udah nggak budak saya lagi. Maka sejak saat itu dulu zaman Nabi, saya dan Pak Iskandar tuh punya hak saling mewarisi. Bapak sebagai mantan budak meninggal, saya mewarisi harta bapak. Saya sebagai yang bebasin budak, kalau saya meninggal dulu. Kalau ada perbudakan lagi, maka berlaku pula yang di zakat itu. Ya kan? Bahwa budak juga dapat zakat, ini juga berlaku lagi. Kalau ada lagi. Wala adalah di zaman Nabi ketika Nabi hijrah. Orang-orang Ansor dan Muhajirin dan Ansor tidak saling kenal. Tetapi kemudian dia mengikatkan diri sebagai saudara. Sini. Kamu dari Mekah nggak punya apa-apa nih, cuma bawa pakaian yang melekat kamu. Tuh rumah saya ada 2, yang satu kamu pakai. Bini saya ada 2, satu saya ceraiin, satu buat kamu. Terjadilah hubungan wala. Maka ketika dia meninggal saling mewarisi. Paham? Ini 2 nggak usah ditar. Ada ayatnya, ada dalilnya. Tapi nanti di faraid kita nggak ngomongin. Yang kita ngomongin ini aja. Nasab, hawasi, dan karena nikah. Nah, malam ini kita mau bicarakan kalau seseorang talak atau dicerai, gitu loh. Gimana hak warisnya? Ya, suami meninggal, habis ceraiin suami meninggal, gitu loh. Begitu pula istri yang meninggal, ya. Kalau nikah nih, kalau misalnya saya kawin menjanda kaya, baru sebulan. Iya. Jandanya meninggal, warisnya langsung dapat. Iya dapat dengan hitungan tertentu. Karena bukan hanya ini yang dapat, kan anak ada. Oh, anak dari janda Dari nikah. Jadi anak ada di sini juga. Dari janda itu. Iya, dari janda itu. Ayo, maksudnya juga anak janda udah pada meninggal semua. Iya, lapor sama Ustadz juga. Kan Ustadz yang ngitungin. Dia maunya Ini yang meninggal. nyari celah supaya dirinya untung aja. Janda yang punya anak, janda yang nggak punya anak. Meninggal. Ya bicara anak gak punya anak. Allah yang makna loyal tuh di sini banyak dia anaknya nggak Menyangkut wala boleh nanya Ustaz. Ya gimana? Wala apakah sama dengan baiat? Bukan lain. Karena Adanya wala menimbulkan baiat untuk karena mengikat. begini, di paham NU atau paham Muhammadiyah, katanya itu harus dibaiat. Ya itu tadi kan saya cerita. Zaman Nabi. Enggak, bukan zaman Nabi. Iya. Sekarang ini. Oh sekarang enggak? Ya terserah. Dia pengikut Muhammadiyah atau pengikut Nahdlatul Ulama. Pada saat dia posisinya sudah cukup tinggi, dia harus dibaiat. Apa gitu? Enggak. Yang mesti dibayar itu pengikut. Kalau pemimpinnya enggak. Dulu kan wala itu terjadi karena adanya hubungan persaudaraan antara orang yang tidak kenal dan dari daerah yang berbeda. Mekah dan Madinah disatukan oleh Rasulullah. Udah kamu sekarang bersaudara sama ini. Ada orang yang walanya disampaikan oleh orang Ansor, tapi yang orang Mekahnya itu nggak 100% menerima. Namanya Abdurrahman bin Auf, orang terkaya di Mekah. Dia nggak bawa apa-apa. Dia ditawari sama orang Ansor, kamu di rumah saya aja. Ini ada istri saya. Jangan. Tunjukkan saya pasar di mana.
Dia pedagang 3 hari dia di pasar, sebulan dia di pasar, dia datang ke Nabi. Saya udah punya rumah tuh dari hasil dagang saya, dan saya udah menikah dengan maharnya 1 bongkah emas itu. Itu Abdurrahman bin Auf. Ketika ditanya rahasianya di kemudian hari oleh Utsman bin Affan, kenapa kamu bisa kaya begini? Saya nggak mau ada transaksi saya yang ngutang, harus cash semua. Kalau ada angsuran atau utang itu uang nggak bergerak. Gila itu. Jadi contoh tuh Abdurrahman bin Auf ya. Jadi kalau bapak punya warung, Pak Sugeng datang, gudang garam dong, utang setengah bungkus, pergi loh sono. Gua Abdurrahman bin Auf. Jangan, mesti terima cash. Karena kita barang sih kita taruh di dia. Ya udah lu bayar. Ada uang, ada barang. Itu Abdurrahman bin Auf deh. Jadi kalau Shopee yang nyicil jangan diikutin deh. Ya jelas ya. Jadi inilah orang-orang yang mendapat bagian pasti. Bagian pasti dari waris. Karena dia seseorang, kakek dan nenek, punya anak, punya cucu. Kakek nenek ini juga kebetulan diberikan oleh Allah rahmat, masih punya bapak gitu. Maka udah jelas nasab itu semua ketika yang mana meninggal saling mewarisi. Dihitung-hitung ntar itu. Tapi jalurnya tetap jalur laki-laki. Nantilah itu ya gampang. Kemudian kedua nikah. Ketika orang nikah sah secara agama, maka suami dan istri itu ada nggak ada anak saling mewarisi. Nah bagaimana ketika sebelum meninggal ternyata sebelum cerai ya dia normal-normal aja. Sesudah cerai gimana warisnya gitu ya. Oke, kita baca dulu aturan mainnya yang nikah ini. An-Nisa ayat 14 ya. Buka An-Nisa ayat 14 dulu. Anissa 12? 12. Oh iya. Waris ya benar. Ya, oke. Ya maaf, saya tadi ngomong kan 412 gitu kan. Ya. Oke. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagimu wahai para suami adalah setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka berdua itu tidak punya anak. Tadi kawin sama janda tanpa anak. ya, Bapak kawin, janda meninggal, setengah hartanya buat bapak. setengahnya. Yang setengahnya lagi Ada aturannya di Faroid nanti. Ngomongin sekarang. Emang lo mau kawin besok? Orang tua enggak? Paham nih? Kan udah jelas Allah yang ngatur. Iya. Hak waris kalau ditinggal mati ya. Ini normal nih, nggak cerai nih, nggak cerai. Ya. yang nggak cerai. Nggak cerai, normal ya. Emang itu habis kawin janda mau ceraiin juga, gila kok. Ya dah. Jika nggak punya anak, fa in kana lahunna walad falakumur rubu'a mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Jika istrimu itu punya anak, dia meninggal habis itu ya, kamu cuma dapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Itu pun udah dikurangi dulu dengan wasiat yang mereka buat dan udah dibayar utang-utangnya. Wah, ini udah masuk faraid sebenarnya. Sisanya berarti ya. Sisa. Bukan. Iya, setelah Ya, dikurangi. gini, total 1 miliar. Ternyata istri berwasiat 300 juta, tolong sambungkan ke Nurul Iman. Kurang kan jadi yang 1/4 dari 1 miliar udah berkurang kan? Jadi tinggal 700. Istri punya utang 100 juta.
tinggal 600. Seperempat dari 600 jatah dia. Iya. Ya, balik lagi 600 tadi. Bener, jangan-jangan nyindir ya. Udah ya. Ini Allah yang ngatur nih. Apa sampai mana? Rubu'a biha audain. Walahunna rubu'a mimma taraktum illam yakul lakum walad. Ya. Dan bagi para istri, tadi suami kan, kalau lakinya meninggal, maka seperempat harta ya dia dapat kalau nggak punya anak. Kalau nggak punya anak kan, fa in kana lakum waladun, kalau dia punya, ya kan? Jika kamu punya anak, ya, falahunna sumunu mimma taraktum mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Kalau punya anak, maka istri itu cuma dapat 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat dulu dan bayar hutang. Hutang mayit, jelas? Ya, aturan, berarti ada aturan bahwa ini masuk, ayat ini masuk ke dalam ini, penggolongan ini, bahwa karena nikahlah maka terjadi hak waris. Sekarang kasusnya dicerai, ya, dicerai. Terus habis cerai salah satu meninggal. Masihkah ini ayat berlaku? Tuh. Pertanyaannya. Tidak. Karena sudah bercerai. Itu. Sebab itu kita meneliti lagi begini. Ya. Seseorang bercerai itu tetap harus dihitung kan akhirnya masa iddah. Khusus talak roja'i, masa iddahnya berapa? 3 kurun. Oke, 3 kurun. Dicerai, berat ya. Dicerai kan? Dicerai, sorry ya. Terus berlangsunglah masa iddah. Di tengah-tengah masa iddah itu atau sehari sebelum habis itu meninggal salah satu. Maka kalau belum habis masa iddah dapat hak waris. Itu yang perlu diteliti. Artinya saya menceraikan istri itu tidak langsung saya talak kemudian dia jadi bukan istri lagi. Karena kan ada kebolehan mendekati untuk jima, untuk rujuk. Enak aja loh. Itu dia yang khawatir, Pak. Lo udah ceritakan kemarin, udah gak dapat waris. Entar dulu, masa iddah saya belum habis. Kalau ketika masa iddah habis, itu terus meninggal, maka gak dapat. Jadi ini meninggalnya ini masih masa iddah. Nah, nanti masalah ini, itu agama. Alah, gak ada masa iddah. Iya, itu dia, makanya. Itu dia. Sesepel itu kah? Iya, sesepel itu. Dengan syarat. Dengan syarat pertama bahwa dia memang satu, dia dapat. Jadi gini, talak terjadi talak roja'i, ya, talak yang bisa dirujuk. Ini diurut ya, masa iddah 3 kurun, betul? Ya. Nah, terus habis 3 kurun kalau dia balik rujuk, nggak perlu nikah lagi kan? Kalau dia nggak balik, maka jadi bayi sugro yang harus ngelamar baru segala macam gitu. Nah, kebolehan atau hak waris masih berlaku ketika di masa ini salah satu meninggal ini. Di masa 3 kurun ini, salah satu meninggal, istri meninggal, suami yang udah menceraikan masih dapat waris dari istrinya. Suami meninggal, istri masih dapat karena masih masuk kurung di talak roja'i. Paham ya? Gitu. Memandangnya suatu masa itu seperti itu. Ya. Dengan syarat satu, bahwa memang dia suami istri. Iya dong? Iya. Ada juga istilah bini kan? Bini itu bukan istri. Bukan istri namun intim. Itu bini. Kan singkatan tuh. Iya kan simpenan apa-apa. Kalau simpenan ditaruh di apartemen atau ditaruh di rumah susun, kan ngomong sama RT, ini bini saya Pak.
Kan nggak perlu RT minta surat nikahnya kan. Oh iya gini, oke Pak. Gitu aja. Yang penting datangnya ke rumah susun tiap malam itu pakai peci. Jadi seolah-olah Ustadz kan. Mana Pak? Mau ke bini saya gitu. Dan itu nggak dapat waris. Orang kan nikah. Kayak dia nih. Nggak, dia nggak tahu siapa tembok yang gue tonjok. Jangan salah. Oke? Dengan syarat satu, dia memang suami istri. Artinya kita pindah ini status memang nikah, tapi dalam talak, ya kan? Iya dong. Kan kita ngomongin babnya ini. Yang kedua, yang penting ini ada hartanya, ada tirkah. Ya kalau nggak ada yang dibagi, mau ngapain lo nuntut? Saya masih belum habis masa idah saya. Mana harta suami saya? Nggak ada, punya kancut doang, mau lo? Logis gak? Ini karangan saya emang syaratnya. Tapi logis gak? Ya logis dong, mau cari harta yang gak ada gimana sih? Lihat dong, kalau lakinya konglomerat gak apa-apa. Lakinya pemulung kayak tadi gitu. Dimintain harta warisnya. Ada nih, pangki sama karung. Ya, ada tirkahnya. Yang ketiga, matinya bukan karena dibunuh oleh. Jadi istri meninggal bukan karena dibunuh suami. Suami meninggal bukan karena dibunuh istri. Kalau dibunuh, maka yang membunuh tidak mendapat hak waris. Yang dibunuh juga tidak mewariskan. Jelas ya? Tidak karena pembunuhan. Hah? Apa itu? Kita tidak mewariskan, tidak ada waris. Kemana hartanya? Hartanya? Nanti di Bapak Roid. Nggak sabar Pak RW pulang. Kan penasaran kan mau Pak Roid, itulah enaknya ngaji. Ya, tidak karena pembunuhan. Kalau itu didalemin Pak Roid, Pak. Saya nggak tahu jawabannya. Apa tuh? Ustaz bakal jawab kayak gitu. 4. Mereka tidak saling beda agama ketika meninggal. Tidak saling beda agama. Kan bisa aja yang satu murtad, dicerai karena murtad. Ketika seseorang murtad, maka dia udah lagi nggak mewarisi dari ahli warisnya. Jangan nuntut lah. Ya. Perempuan selingkuh sama orang Kristen. Orang Kristennya itu udah janji, udah deh lo gue nikahin nggak, selalu pindah agama dia. Lakinya tahu, gue cerai lo. Nah terus dicerai, udah masa idah segala nggak berlaku orang lain. Yang dia nggak bisa nuntut lagi hak waris, nggak bisa. Ya. Yang selingkuh itu hartanya banyak, misal mati. Iya. Ya kita nggak bisa minta juga. Nggak bisa hukum Kristen dong. Masih ngejar lagi dia duit. Kalau duit dikejar ke ujung dunia deh. Tidak beda agama. Nah, habis ini ada yang mau tanya, silakan. Habis ini dulu, ini talak rajai dulu. Kan nggak terpikir kan? Orang kalau udah bilang itu si Neng Imas udah dicerai tuh sama lakinya. 3 hari setelah itu kita ngomong gitu, meninggal lakinya. Maka orang-orang sekampung akan beranggapan Neng Imas sudah bukan istrinya lagi. Betul? Indonesia itu Pak. Itulah Indonesia. Siapa Indonesia. Yang jahil-jahil aja. Kalau kita pakai kacamata agama, maka jelas bahwa ternyata masih ada hak sepanjang masa idah belum habis. Kalau sudah habis tidak. Udah bubar. Karena masuk talak bain sugro. Dia udah bukan suami istri lagi. Oh, masih masa idah aja masih bisa dideketin kok. Kamu udah mens kedua ya di masa idah? Iya. Aku nafsu lagi sama kamu. Ya, sama Mas. Ya, udah nggak cerai tapi masuk talak 1. Kejadian lagi. Talak aja, talak 2 gitu aja. Pokoknya di masa itu dia suami istri sebenarnya. Cuman ada lampu kuning dari si suami, saya talak kamu. Itu artinya istri harus merenung, suami juga harus merenung untuk meredam emosinya gitu. Kalau bisa meredam emosi dua-duanya nggak bakal terjadi kayak Pak Basuki. Ya kan? Karena Pak Basuki terakhir nyuruh dia pergi juga langsung begitu dia banting pintu di depan Pak Basuki langsung, aku juga masih punya ya kan perasaan, gini aja dulu. Nggak ngaji akhirnya ketiduran. Ya kan sama-sama punya hati kan sebetulnya.
Itulah tujuan pernikahan, menyatukan hati. Kok tahu bubar. Pasti ada satu yang nggak bisa merekam naik emosi, betul? Macam Anton begini, akhirnya nemplek di Basuki. Sama kasusnya lagi. Bini kagak ada, aduh, rusak dunia. Nah ya, terus ini ada kasus di zaman Nabi udah wafat sih. Jadi ada seorang dari Ansor, ada seorang kakek menikahi dua orang, satu dari Ansor, satu dari Muhajirin. Tiba-tiba yang ini, yang Ansornya dicerai sama dia saat dia masih menyusui anaknya. Gitu. Jadi dia melahirkan, terus menyusui, tapi suci kan? Nah, lalu si ini meninggal, si kakek yang menceraikan ini. 1 tahun kemudian istrinya minta harta waris ke keluarga kakek ini. Loh, kamu kan udah dicerai. Iya. Tapi selama 1 tahun saya dicerai, saya tidak pernah haid. Paham? Padahal ini saya belum haid sampai sekarang. Padahal dia kan haidnya kan 3 kurung, idahnya selesai dong. Saya belum pernah haid. Mana harta waris saya? Dibawalah ke Utsman bin Affan masalah ini. Ya udah, akhirnya dikasih hartanya. Wah, itu Setahun sekali berarti 3 tahun. lu jangan nanti 3 kurun itu kan belum tentu 3 bulan juga. Ada yang mensnya 5 hari suci, seminggu kemudian mens lagi. Akhirnya 1 bulan doang 3 kurun. Ini 1 tahun nggak mens habis cerai. Ini berarti masih istrinya. Itu kasusnya. Nah, ada lagi kasus khusus di mana talak bain itu kan udah nggak ini. Misalnya di talak 3. Ya, ini udah talak 3 nih. Kan udah nggak ada masa idah ya kan, rujuk itu. Maka orang yang ditalak bain itu tidak akan dapat harta waris. Baik istri maupun atau istri meninggal, si suami datang, ini masih istri saya, nggak bisa. Tapi ada kekhususan dulu zaman Utsman dan zaman Ali, di mana seseorang istri yang ditalak 3, talak bain, bisa mendapatkan hak waris dengan keputusan Utsman. Kenapa? Karena Utsman merasa nggak pantas orang yang ditalak 3 yang udah punya anak banyak itu nggak dapat pusaka apa-apa. Harus dapat, walaupun sedikit, walaupun nggak pakai ilmu faraid itu. 1. Kedua, dia itu diindikasikan dicerai karena suaminya sebelum meninggal punya niat untuk supaya dia nggak dapat harta. Paham? Jadi kebanyakan dulu kasusnya talak 3 di saat suami sakit keras. Yang begini diputuskan istri tetap dapat hak waris. Jadi ini ada perubahan hukum dikit gitu di kasus ini. Paham ya? Tadinya kan udah dong nggak usah. Tapi Utsman melihat banyak laki-laki yang saat dia mau mentalak itu dalam keadaan sakit keras, niatnya supaya hartanya nggak berpindah ke keluarga istrinya. Maka dia cegah itu, saya cerai kamu, meninggal dia. Istri nggak berkutik, ngadu, dilihat-lihat lagi. Iya, waktu itu dia niatnya. Nah, diungkapkan memang ke orang-orang itu. Jangan sampai harta saya berpindah pada keluarga sana. Ini kekhususan dalam Islam, tetap dapat warisan. Kalau dia dicerainya dengan niat itu. Paham nih? Nah, gitu dong. Tapi kalau tidak diketahui niatnya, nanti di balik. ini Bang. Jadi itu Pak, makanya saya harus jelas kisah ini salah atau dicampur gitu aja. Ya bukan talak. Makanya saya bilang Bapak tegaskan aja. Apa mau Bapak sebenarnya? Biar bagaimanapun dia itu, walaupun dia selingkuh-selingkuhnya dia tetap ibu dari anak-anak Bapak. Ketika Bapak udah bilang tadi makin tua, makin kurang sehat segala macam,
bapak meninggal gitu. Kalau digantung, gimana hak warisnya dia kepada bapak? Tegasin aja, dah, saya talak. Aman kan? Kalau digantung bingung orang. Lu kapan nyerainnya? Orang cuma bisa ranjang. Berarti dia sah mendapat hak waris Anda. Wah, kacau lagi udah. Dia udah dibungkus kain kafan di dalam, teriak-teriak, jangan sampai hartaku ke dia gitu. Kan beranak dalam kubur. Kan bunting 3 bulan, ha? Dia bisa ngitung periode kalau Oke, udah cukup ya. Ada yang tanya lagi? Ada ini Ya. di luar ini kan yang wala atau loyal ya. Ini hampir satu kesatuan dari perbudakan ini. Jadi ada nih dia orang tua laki. Dia punya pembantu, katakan punya pembantu. Anaknya sukses semua tuh 5. Tapi tidak ada yang Nggak ada yang ngerawat. nggak ada yang rawat. Maka pembantunya yang ngerawat. Tapi dalam kalau padahal sekedar nengokin ke, Iya. bro di mana? Wah nanti gua dapet nih, pas dikasih wasit ternyata karena nih, pokoknya sama sekali tuh kalau datang juga cuman, padahal dia sukses tapi cuma mengharapkan wasit aja gitu. Pas dibuka surat, ternyata yang loyal ini Pembantunya itu yang dapat. Iya. Nah itu boleh-boleh aja asal tidak lebih dari 1/3 tirkah. Seperti Iya, itu nanti makanya di bab faraid di awal-awalnya saya akan menguraikan perbedaan antara hibah, wasiat dan waris. Kalau ini nggak bisa kita bedakan maka rancu, Pak. Iya. Nah, Nabi melakukan, saya dan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani segala macam itu tidak pernah mewariskan harta. Tapi saya berwasiat kepada takwa. Sepeninggalku jangan sampai nggak sholat, itu wasiat juga. Jadi wasiatnya bukan harta, ya. Nah, kalau wasiat harta, maka Nabi belajar dari pertanyaan sahabat yang udah mau meninggal, itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Hartaku banyak, aku punya anak perempuan. Gimana kalau aku bagikan semua ke mereka? Jangan. Jadi dia belum mati, tapi mau bagikan gitu. Kalau saya wasiatkan ini, wasiat tidak boleh dari 1/3. 1/3 udah banyak. Makanya kalau mau bagiin pembantu yang tadi loyal, ya, karena loyal dia dapat hak waris, boleh aja diterapkan begitu. Tapi tidak boleh lebih dari 1/3 total tirkah. Gitu. Betul Pak, bahwa pembantu yang merawat kita itu kadang-kadang kita anggap sebagai wala akhirnya. Orang yang loyal. Kita pergi ke pulang kampung 2 minggu dia suruh jaga rumah, nggak ada satupun barang yang hilang. Apalagi yang dia mau tuju sebetulnya. Berarti dia mengabdi pada kita. Paham ya gitu. Nah itu boleh aja Bapak terapin begitu, asal jangan banyak-banyak. Ntar malah ada yang usil bilang, udah mati pembantu yang dikasih banyak, dia main kayak sama pembantunya kali ya gitu. Ada aja fitnah begitu kan. Ini Wow. kalau pembantunya laki juga. Apa maksudnya apa? Ibu saya LGBT. Ya. Ustaz makin nyerang aja Ustaz. Udah Bang. Kasus ini bapaknya sadar perlu saksi gitu ketika dalam masa idah itu kan untuk menentukan taunya itu benar. Itulah perlunya saksi dalam pernikahan maupun perceraian. Tapi hitung masa idah itu sebenarnya adalah tugas suami. Kan kemarin di masa idah kita bilang, itu ayatnya banyak banget yang bilang, hitunglah idahnya. Pada siapa? Suami yang hitung. Nah suami ini bisa aja menjabarkan pada anak-anaknya atau kepada notaris, pada apa gitu. Iya, saya udah menceraikan dia. Sekarang saya mau ngurus dulu ke ini. Nah, ngurus itu. Kan sering rancu, apakah masa idah dihitung setelah saya mengucapkan talak atau setelah diketok palu sama pengadilan? Enggak, setelah mengucapkan talak. Bisa aja ngurusnya itu 3 bulan, 4 bulan baru dihitung masa idah, enggak. Biar supaya dapat hak warisnya itu tuh. Ini. Iya. Jadi asal nggak ngaku, saya belum, itu emang belum jatuh, kurunya masih berlaku. Masih berlaku, iya. Dia asal ngomongnya dia aja. Betul, itu tadi yang berkaitan dengan Pak Sugeng tadi bilang, pernyataan Pak Sugeng. Orang-orang yang nggak tahu agama akan bilang, udah dicerai, ngapain kita, ya kan? Gitu. Ini kritis dan akan menjadi kasus yang sangat besar apabila tidak dilaksanakan. Orang masih punya hak kok, orang belum baik sugro, masih masa idah, kok nggak diaku lagi?
Ibu udah bukan istri. Iya, tapi masih masa iddah gitu loh. Susah loh Pak membahasnya kalau ada yang meninggal. Jangan dikira. Sama kalau yang meninggal tuh istri yang udah dicerai tapi belum habis masa iddahnya gitu. Maka si suami juga si suami berhak dapat warisnya. Malah keluarganya bilang, "Lu kan udah nyerahin kemarin." Iya, tapi belum habis rojai itu, belum. Orang-orang nggak ngerti semua. Alah, lo kayak ustadz aja lah. Bukan tahu lo. Akhirnya terjadi omongan-omongan yang nggak beres. Gitu. Masalahnya kecil, tapi implikasinya besar. Dampaknya jadi besar. Gitu. Ada lagi mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, kita ulang lagi dari awal, tapi dengan dalil. Ya, oke. Kita mulai lagi. Tadi dalilnya adalah An-Nisa ayat 12. Ya, kemudian syarat-syarat orang mendapatkan waris itu adalah karena nasab. Kemudian ada hawasi, di dalamnya ini adalah saudara-saudara sekandungnya. Terus ini nikah, karena wala, karena ini. Yang kita omongin sekarang ini. Nikah, ditalak, yang mentalak meninggal, sedangkan istri masih dalam masa iddah, maka dia dapat hak waris. Itu pernyataan malam itu seperti itu. Dapat hak waris, dapat hak warisnya. Soal bagi warisnya setelah masa iddahnya selesai, nggak apa-apa. Yang penting dia dinyatakan dapat hak waris. Kan ngitungnya juga susah, jualnya susah kali ya. Dia dapat hak waris itu. Baginya bukan sekarang, nggak apa-apa. Ya. Jadi dia didaftar sebagai orang yang mendapatkan waris sesuai hitungan tadi di An-Nisa ini. Kalau dia punya anak, mendapatnya 1/4. Kalau nggak punya anak. Kalau tidak punya anak, 1/8. Kalau punya anak, 1/8. Karena yang lainnya dibagikan pada anak-anaknya. Sebagai ahli waris dan kepada. Oke, saya tunda dulu. Ada lagi yang mau diomongin? Itu Ustaz, itu kan kalau kawin siri, itu suratnya surat atas nama binnya, bukan bin bapaknya, bin istrinya. Yang disebut dalam akte lahir anak, kalau dia kawin siri itu bapaknya nggak disebut. Itu dapat waris atau enggak? Karena ada yang saya baca anak di luar nikah jatuhnya. Kalau ini tidak dapat waris. Itu nanti kita bicara di li'an nanti sebenarnya, tapi itu nggak ada bedanya kawin siri dengan kawin bukan siri. Kalau memang dia nikah secara agama, maka nggak ada urusan nasab binnya itu bos ke ibu. Yang dimaksud dengan binnya ke ibu adalah orang yang anak hasil luar nikah. Untuk di akte lahir, suami anak istri yang kawinnya siri itu nama bapaknya nggak disebut. Iya, itu namanya kan. Sekarang memang ada peraturan di Dukcapil. Ini kan bukan agama nih kalau Dukcapil. Iya, artinya single parent diizinkan untuk menaruh namanya setelah anaknya. Itu kan single parent, artinya orang yang dihamili, ditinggal, segala macem, maka anaknya itu nasabnya pada ibunya gitu. Dia memakai istilah agama nasab, tapi tetap bukan perkara agama itu. Iya, karena yang nasab kepada ibunya apabila ayahnya tidak ada, goib. Contoh yang syar'i banget adalah Nabi Isa ibnu Maryam. Selebihnya contohnya nggak positif. Anak zina. Kalau ada di li'an, tentu saya terangin di li'an. Misalnya talak kan ada ila, zihar, li'an, fasah, khulu. Ya, sabar. Banyak memang yang kita nggak tahu Pak dari masalah ini, sehingga kita sembarangan aja mutusin, gitu. Ya, dah. Terus syaratnya untuk dapat hak waris dalam masa iddah itu, kalau misalnya suami yang mentalak itu meninggal, kemudian dia belum habis masa iddahnya, pertama dia memang nikah dan ditalak. Kemudian yang kedua nikahnya ada. Itu sih dalilnya dalil umum aja, dalil akli. Nah yang ketiga bukan karena pembunuhan. Nah, lihat hadis nomor 1. Hadis nomor 1 lihat ya.
Oke. Ada satu an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-qatilu la tarsu. Seorang pembunuh tidak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Jelas? Ya kan bisa aja matinya karena dibunuh. Istri dicerai, istri emosi. Dicerai emosi, bunuhlah suaminya. Kan hukumnya mesti berlaku juga, dia belum selesai masa idahnya. Dapat waris? Enggak, karena matinya dibunuh gitu loh. Nah, ini mesti juga ada yang tahu nih dari pihak penyidik, tahu agama. Malah jangan direkomendasikan, iya dia belum habis masa idahnya. Polisi ngomong masa idah. Bingung, ya. Termasuk anak yang bunuh orang tua. Iya. Berarti dia hilang. Hilang hak warisnya. Orang tua bunuh anak. Orang tua dan anak kan saling mewarisi. Kalau anak duluan yang mati, orang tua mewarisi harta anaknya kalau ada. Siapa tahu anaknya pengusaha sukses atau apa gitu. Jadi pembunuh tidak mewarisi harta yang dibunuhnya. Yang kedua, karena dia pindah agama. Salah satu, baik yang meninggal maupun yang dicerai. Ya. Nah, hadis nomor 2. Dari Usama bin Zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yarsul muslimul kafira wala tarsul kafirul muslim. Orang muslim tidak dapat mewariskan hartanya pada orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewariskan hartanya pada orang muslim. Jelas ya? Dari ini jelas gitu. Jadi jangan sembarang juga bagi waris. Udah dicerai, iya tapi masih masa idah. Bagi. Toto udah Kristen. Toto diselidikin dia yang bunuh, diracun lakinya gitu. Ya, jadi ini mesti diperhatikan syarat ini. Ya. Gitu. Berbeda agama. Nah, terus Kristen tapi hartanya ke sini. itulah mau nyadong namanya bahasa Betawinya. Terus sekarang hadis nomor 3 adalah menceritakan bagaimana seorang yang belum masa idahnya berakhir karena belum haid. Dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dia berkata, kakekku Habban memiliki 2 orang istri. Satu dari keturunan Bani Hashim dan yang lain dari kaum Ansor. Jadi Bani Hashim itu Mekah. Ya, dari Mekah. Dan kaum Ansor. Dia menceraikan istrinya yang berasal dari Ansor, padahal istrinya itu sedang menyusui. Setelah setahun berlalu, Habban meninggal dunia, dan istrinya yang diceraikan itu belum haid sama sekali. Lantas istri itu berkata, aku berhak mewarisi hartanya karena aku belum pernah haid. Artinya masa idahnya masih berlaku sejak dia menceraikan aku. Kedua istri itu pun berselisih pendapat dan mengadukannya kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memutuskan untuk memberikan warisan itu pada wanita Ansor, hingga istri dari Mekah itu mencelaknya. Utsman bin Affan berkata, anak pamanmu juga melakukan hal itu, bahwa dia menyarankan pada kami untuk melakukannya. Yang dia maksud adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi jelas bahwa patokan memberikan waris itu adalah masa idah. Tepatnya masih istrinya. Kok belum haid juga? Ya belum jadi, belum ada 3 kurung. Paham? Oke. Terus, tapi ingat, ada masa idah orang yang ditinggal mati, ya kan? Nggak berlaku di sini, karena yang masih berlaku adalah cerainya cerai rojai. Ini harus dilihat lagi nih, ada di dalam ini ya. Tapi nggak usah malam ini. Terus, nah ini hadis nomor 4 dan nomor 5 adalah kasus di mana orang yang ditalak bain masih dapat, tapi talak bainnya agak kurang sukses nih. Ya lihat ya. 4. Dari Thalha bin Abdullah bin Auf dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bahwa Abdurrahman bin Auf menceraikan istrinya dengan talak 3, padahal dirinya waktu itu sedang sakit. Utsman bin Affan kemudian memberikan hak warisan kepada istrinya setelah masa idahnya selesai. Nah ini setelah masa idahnya 4 bulan 10 hari kan ya. Iya dong. Enggak dong, sorry. Justru talak 3 itu udah nggak ada, tunggu lihat. Tapi diberikan. Nah, kenapa diberikan? Lihat dari nomor 5. Dari Abdullah bin Al-Fadl dari Al-Aras bahwa Utsman bin Affan menetapkan hak waris pada mantan istri Ibnu Mukmil dengan dasar bahwa Ibnu Mukmil menceraikan mereka pada waktu dirinya sakit keras. Ini rawan. Orang yang sakit keras itu selayaknya tidak ada aktivitas yang membuat Allah murka. Paham nggak maksudnya?
Kok tahu-tahu menceraikan istri? Ada motif. Apa motifnya? Harta jangan berpindah. Nah, dalam Islam yang begini kita harus membela istri yang cerai itu. Kamu tetap dapat hak. Dia menceraikan kamu supaya kamu gak dapat hak kok. Paham? Karena sakit keras itu artinya dia sakaratul maut. Mendekati mati. Ngapain? Nyerahin istri lagi. Ngerti gak? Nah, ya. Bukan dari pengampunan. Kecuali ada yang Pak kasusnya seperti Bambang itu digugat apa istilahnya digugat cerai sama istri karena gue ngapain ngurusin orang sakit, ntar gue ikut sakit gitu. Oh dia berarti nggak mau harta. Iya itu. Dia nggak mau harta berarti. Tapi anaknya dapat, anaknya dapat ya. Ini Sinci bukan? Bukan yang di Garut. Oh, Kan dapat anak satu. Iya. Oke, saya kira itu aja untuk hari ini. Jadi kita penuhi 46 menit, nggak sampai 1 jam. Semoga ada manfaatnya. Dan inilah akhir dari bab 3, yaitu bab fikih talak. Nanti kita minggu depan masuk kepada bab 4, perbuatan-perbuatan yang serupa talak atau mislu talak, yang terdiri dari 5 bab, yaitu bab ila, zihar, li'an, fasakh, dan khulu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.